Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kelas 11 semester ganjil, konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Kompetensi inti, menghargai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar 1. Menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. 2. Menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Indikator pembelajaran 1. Memahami pengertian tujuan dan manfaat pendapatan nasional. 2. Memahami perhitungan pendapatan nasional dengan berbagai metode. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami pengertian tujuan dan manfaat pendapatan nasional. 2. Siswa dapat memahami perhitungan pendapatan nasional dengan berbagai metode. Setiap manusia membutuhkan materi berupa uang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Materi erat kaitannya dengan pendapatan. Apakah yang dimaksud pendapatan? Pendapatan adalah hasil pencarian berupa uang atau materi lainnya yang didapatkan dari usaha dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ranah ekonomi dikenal istilah pendapatan nasional. Tahukah Anda apa yang dimaksud pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh berbagai anggota masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju tingkat pembangunan dan perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional suatu negara dapat bersumber dari berbagai sektor usaha, misalnya pertanian, perkebunan, pariwisata, industri, perbankan, dan berbagai sektor usaha lainnya. Untuk mengetahui pendapatan nasional suatu negara dibutuhkan data-data statistik secara akurat yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Menghitung pendapatan nasional merupakan hal yang penting karena dapat memberikan banyak manfaat. Di samping itu, penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan atau metode. Untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional, pelajarilah materi berikut. Pendapatan nasional, national income. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi suatu negara selama kurun waktu tertentu. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya yaitu Inggris pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup konsumsi selama setahun. Namun pendapatan tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern, sebab
Menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah produk nasional bruto, gross national product, disingkat dengan GNP. Konsep pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto atau disingkat PDB. 2. Produk nasional bruto PNB. 3. Produk nasional neto PNN. 4. Pendapatan nasional PN. Pendapatan perseorangan. Dan terakhir pendapatan perseorangan siap konsumsi. Produk domestik bruto atau gross domestic product adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi, baik milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di suatu negara tersebut. Produk nasional bruto (PNB) atau gross national product adalah pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Rumusnya adalah BNB sama dengan PDB ditambah PFPN. Keterangannya, PDB adalah produk domestik bruto, PNB produk nasional bruto, PFPN pendapatan neto atas faktor produksi dari luar negeri. Produk nasional neto atau Net National Product GNP setelah dengan penyusutan dan perbaikan barang modal. Rumusnya PNN sama dengan PNB produk nasional bruto dikurangi depresiasi atau penyusutan serta perbaikan barang modal. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto, net national income, adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung, misalnya cukai rokok, bea impor, pajak penjualan, dan lain-lain, kemudian ditambah subsidi. PN sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pendapatan perseorangan (personal income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer payment. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran,
bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan, pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah, laba yang tidak dibagi, sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya keperluan perluasan perusahaan dan iuran pensiun. Iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja. Jadi rumusnya adalah PI sama dengan NNI ditambah transfer payment ditambah pendapatan bunga dikurangi penambahan dari laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial. Disposable income (DI), pendapatan perseorangan siap konsumsi adalah pendapatan perseorangan yang dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Pendapatan perseorangan siap konsumsi sama dengan pendapatan perseorangan dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan per kapita, pendapatan rata-rata penduduk pada suatu negara pada waktu tertentu. Rumusnya, pendapatan per kapita sama dengan produk nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Dari produk domestik bruto sampai ke pendapatan perseorangan siap konsumsi dapat diringkas sebagai berikut. Produk domestik bruto menurut lapangan usaha menurut jenis pengeluaran. Ditambah pendapatan faktor produksi domestik yang ada di luar negeri, dikurangi pembayaran faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri, akan menghasilkan produk nasional bruto. Produk nasional bruto dikurangi penyusutan atau depresiasi akan menghasilkan produk nasional neto, PNN. Produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi akan menghasilkan pendapatan nasional, PN. Pendapatan nasional dikurangi laba ditahan, dikurangi pembayaran asuransi, dikurangi pembayaran jaminan sosial, ditambah pendapatan bunga, ditambah pembayaran transfer akan menghasilkan pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan dikurangi pajak penghasilan, maka menghasilkan pendapatan perseorangan siap konsumsi. Berikut hanya merupakan contoh agar memudahkan cara berpikir dalam miliar rupiah. Misalnya kita menghitung gross national product. Gross national product atau produk nasional bruto kita dapat dari gross domestic product (GDP) senilai 156.000 dikurangi produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri senilai 26.000, kemudian ditambah produk yang dihasilkan masyarakat nasional di luar negeri senilai 10.000, maka total gross national product-nya adalah 140.000. Sedangkan untuk menghitung NNP atau net national product-nya, produk nasional neto, maka didapat dari GNP dikurangi dengan penyusutan dan penggantian barang modal, yaitu 140.000 dikurangi 15.000, hasilnya 125.000. Untuk mencari nilai NNI atau net income adalah NNP produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung. Di sini adalah 125.000 dikurangi 22.000, maka hasilnya adalah 103.000. Sedangkan untuk mencari PI adalah NNI, kemudian ditambah dana sosial, laba yang ditahan, ditambah pajak perusahaan atau perseroan. Kemudian dari hasilnya pertambahannya itu, kemudian itu mengurangi daripada nilai NNI, menghasilkan 82.000, kemudian ditambah transfer payment senilai 8.000, maka menghasilkan personal income-nya adalah 90.000.
Untuk menghitung disposable income adalah personal income-nya PI dikurangi pajak langsung, yaitu 90.000 dikurangi 4.000 maka menghasilkan 86.000. Sedangkan untuk menghitung pengeluaran konsumsi perseorangan didapat dari disposable income dikurangi dengan tabungan atau saving, yaitu 86.000 dikurangi 15.000 menghasilkan 71.000. Tiga pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dihitung sesuai data yang terkumpul dari fakta yang ada di masyarakat. Penghitungan pendapatan nasional harus dilakukan secara cermat dan akurat karena sangat penting artinya bagi masyarakat. Ada tiga pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Pendapatan nasional dari pendekatan produksi, product approach. Dengan pendekatan produksi, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Jadi, pendapatan nasional menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah semua barang dan jasa selama 1 tahun. Barang dan jasa yang dimaksud adalah barang terakhir atau final goods atau barang jadi finished goods, artinya barang yang langsung dapat diterima konsumen. 2. Pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan, income approach. Ditinjau dari pendekatan pendapatan, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga keluarga atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun. Pendapatan ini berupa sewa, upah dan gaji, bunga, dan laba usaha. 3. Pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran expenditure approach. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian, sektor konsumen, perusahaan investasi, pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri, atau dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran atau belanja masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun. Dengan menggunakan metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan produksi barang dan jasa selama 1 tahun, biasanya 1 tahun kalender. Volume produksi dihitung menurut sektor usaha dan dinilai dalam uang. Hasil totalnya disebut produk domestik bruto, PDB. Untuk keperluan ini, perekonomian Indonesia dibagi ke dalam 9 sektor lapangan usaha. Kesembilan lapangan usaha ini adalah pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air bersih, bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan jasa-jasa lain. Setiap sektor tersebut masih dibagi lagi ke dalam subsektor. Contoh sektor pertanian dibagi lagi menjadi subsektor sebagai berikut: tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, hasil hutan, hasil perikanan. Penghitungan pendapatan nasional dengan cara produksi lebih banyak dilakukan di negara-negara berkembang. Adapun rumusnya adalah PN sama dengan P1 dikalikan Q1 ditambah P2 dikalikan Q2 ditambah seterusnya PN QN. Keterangannya adalah PN pendapatan nasional. PN
N kecil harga jual suatu produk. Sedangkan N adalah hasil produksi. Jadi komponen pendapatan nasional dari sisi produksi yaitu macam produk, jumlah produk yang terjual dari berbagai macam produk dan harga jual produk. Pendekatan pengeluaran. Di negara-negara yang perekonomiannya maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman, pendekatan yang sering digunakan adalah dengan metode pengeluaran. Cara tersebut lebih dapat memberikan keterangan-keterangan mengenai tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai. Keterangan-keterangan tersebut menggambarkan masalah ekonomi suatu negara atau tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati. Ada 4 unit ekonomi yang digunakan dalam perhitungan pendapatan nasional dengan cara pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nilai belanja atau pengeluaran yang dilakukan rumah tangga konsumen untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam 1 tahun tertentu disebut pengeluaran konsumsi rumah tangga dan ditulis dengan huruf C besar, consumption. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk membeli makanan, pakaian, membayar jasa angkutan, membiayai pendidikan anak, membeli kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi tidak semua transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga digolongkan sebagai konsumsi. Misalnya pengeluaran untuk membeli rumah digolongkan sebagai investasi. 2. Pengeluaran pemerintah. Pemerintah membeli barang terutama untuk kepentingan masyarakat, misalnya pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, untuk membayar gaji pegawai pemerintah, membayar polisi dan tentara, serta pengeluaran untuk mengembangkan sarana dan prasarana. Semua pengeluaran tersebut dimasukkan ke dalam pengeluaran pemerintah dan ditulis dengan huruf G besar, government expenditure. Memberi beasiswa, bantuan korban bencana alam, dan subsidi-subsidi pemerintah tidak dimasukkan sebagai pengeluaran pemerintah atas pendapatan nasional, karena pengeluaran itu bukan untuk membeli barang dan jasa, melainkan pembayaran atau C consumption. 3. Investasi. Investasi, investment, atau pembentukan modal sektor swasta adalah pengeluaran untuk membeli barang modal yang dapat menaikkan produksi barang dan jasa di masa akan datang. Contoh investasi ini antara lain membeli mesin, peralatan produksi, membangun gedung perkantoran, dan mendirikan bangunan pabrik. Sekarang Anda pasti paham kalau investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk digunakan dalam kegiatan memproduksi di waktu mendatang. Pada dasarnya investasi dibedakan atas 3 jenis pengeluaran sebagai berikut. 1. Pengeluaran untuk barang modal dan peralatan produksi. 2. Perubahan-perubahan dalam nilai investasi pada akhir tahun. 3. Pengeluaran-pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal. 4. Ekspor neto. Nilai ekspor X yang dilakukan suatu negara dalam tahun tertentu dikurangi nilai impor M dalam periode yang sama dinamakan ekspor neto. Rumusnya adalah X dikurangi M. Ekspor suatu negara biasanya terdiri atas barang-barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Oleh sebab itu, nilainya harus dihitung ke dalam pendapatan nasional. Bagaimana dengan impor? Barang impor merupakan produksi masyarakat negara lain sehingga tidak perlu dihitung dalam pendapatan nasional. Yang perlu dihitung ke dalam pendapatan nasional hanyalah ekspor neto, yaitu ekspor setelah dikurangi dengan impor. Jadi pendekatan pengeluaran dilakukan dengan huruf Y sama dengan C besar ditambah I besar ditambah G besar ditambah X dikurangi M dengan keterangan Y national income, pendapatan nasional, C consumption, konsumsi, I investment, investasi, G government expenditure, pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Y sama dengan C besar tambah I tambah G ditambah X min M.
Contoh soal pendekatan pengeluaran. Berikut ini data yang diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional. Konsumsi 27.500.000. Investasi atau pengeluaran swasta 39 juta. Pengeluaran pemerintah 13.500.000. Ekspor 9 juta dan impor 6.500.000. Yang ditanya adalah pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran. Maka ingat rumusnya, Y besar atau kadang-kadang dikasih huruf PN. PN sama dengan C besar konsumsi ditambah investasi, I besar ditambah G government expenditure pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor. X dikurangi M. Maka dijawab Y sama dengan C 27.500.000 ditambah I 39 juta ditambah government expenditure pengeluaran pemerintah 13.500.000 ditambah ekspor 9 juta dikurangi impor 6.500.000. Maka didapat hasilnya adalah 82.500.000. Jadi pendapatan nasionalnya melalui pendekatan pengeluaran adalah 82.500.000. Pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan. Pasti Anda pernah mempelajari tentang faktor produksi, bukan? Coba sebutkan ada berapa macam faktor produksi tersebut. Ya, tepat sekali. Faktor produksi ada 4 kelompok, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan atau pengusaha. Apabila faktor-faktor produksi tersebut digunakan dalam proses produksi, mereka akan memperoleh pendapatan berupa balas jasa. Bentuk-bentuk balas jasa dari faktor produksi tersebut adalah balas jasa dari tenaga kerja berupa upah dan gaji. Tanah dan harta tetap lainnya memperoleh sewa. Modal memperoleh bunga. Kewirausahaan atau pengusaha memperoleh keuntungan atau laba. Dari pendapatan tadi akan diperoleh nilai pendapatan nasional yang berbeda-beda dengan nilai pendapatan nasional berdasarkan kedua pendekatan lainnya. Pendapatan nasional dengan menjumlahkan balas jasa faktor produksi disebut produksi nasional menurut harga faktor. Dengan demikian, menurut pendekatan pendapatan nasional merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara selama 1 tahun, yang dihitung dengan rumus pendekatan pendapatan nasional sama dengan R kecil ditambah W kecil tambah I kecil ditambah P. W adalah balas jasa dari tenaga kerja berupa upah dan gaji. R adalah tanah dan harta tetap memperoleh sewa. I adalah modal memperoleh bunga. P kewirausahaan atau pengusaha memperoleh keuntungan atau laba. Jadi PN sama dengan atau pendapatan nasional sama dengan R rent income sewa ditambah wage income upah dan gaji ditambah I interest income bunga ditambah profit income laba usaha. Jadi rumusnya adalah PN sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Semuanya adalah huruf kecil. Pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan. Misalnya, diketahui upah dan gaji senilai 6.700.000, sewa tanah senilai 5.100.000, bunga modal senilai 4.700.000, keuntungan
senilai 3.750.000. Diminta hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Maka rumusnya adalah Y atau PN sama dengan W kecil, W ditambah R rent ditambah I interest ditambah P profit. W gaji senilai 6.700.000. Sewa tanah rentnya rent income 5.100.000. I interest senilai 4.700.000. P profitnya keuntungannya 3.750.000. Maka dijawab NI national income sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Maka 6.700.000 ditambah 5.100.000 ditambah 4.700.000 ditambah 3.750.000, totalnya adalah 20.250.000. Jadi total pendapatan nasional melalui pendekatan pendapatan adalah 20.250.000. Faktor-faktor mempengaruhi pendapatan nasional. Tiap pembeli atau konsumen, artinya pendapatan yang diterima oleh setiap konsumen dikeluarkan kembali untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau produsen. Pengeluaran untuk pembelian tersebut dinamakan pengeluaran konsumsi. Dan pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi dinamakan tabungan atau saving. Yang demikian dapat dirumuskan bahwa Y sama dengan C ditambah S. Keterangannya adalah Y tingkat pendapatan, C sama dengan tingkat konsumsi, S tingkat tabungan, saving. 2. Pihak penjual atau produsen artinya barang-barang yang dihasilkan oleh produsen terdiri atas barang-barang konsumsi atau consumption huruf C dan barang-barang modal atau investasi huruf I. Barang modal yang dimaksud diantaranya gedung, pabrik, jalan, alat angkut, mesin, dan barang konsumsi persediaan. Y sama dengan C plus I. Keterangannya Y sama dengan tingkat pendapatan, C besar sama adalah tingkat konsumsi, I adalah tingkat investasi. Dari kedua rumus tersebut dapat dianalisis apabila nilai Y tetap dan terjadi peningkatan nilai C, maka hal ini berarti menurunkan nilai S, saving, sebesar kenaikan C, konsumsi. Sementara itu, apabila I meningkat, investasi meningkat, dan C tetap atau konsumsi tetap, maka dapat dipastikan Y nilainya naik. Dengan demikian, S nilainya juga meningkat, masing-masing sebesar kenaikan I. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya I selalu diikuti oleh besarnya S. Jadi besarnya investasi selalu diikuti oleh besarnya saving, tabungan. Atau dapat dikatakan besarnya S sama dengan besarnya I. Dalam menentukan pendapatan nasional suatu negara, penghitungannya relatif sulit dikatakan tepat atau akurat, karena sangat dipengaruhi oleh data statistik yang dikumpulkan setiap tahunnya. Walaupun tidak bisa tepat dalam penghitungannya, namun tetap sebagai salah satu tolak ukur untuk menunjukkan keberhasilan ekonomi suatu negara. Adapun manfaat mempelajari pendapatan nasional antara lain sebagai berikut. 1. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara apakah agraris, industri, atau yang lainnya. 2. Mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau tetap. 3. Mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah
penduduk, yaitu tentang pendapatan per kapitanya. 4. Membandingkan perekonomian antar negara dunia. 5. Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional. 6. Mengetahui penggunaan pendapatan masyarakat. 7. Sebagai pedoman untuk melaksanakan pembangunan penghitungan pendapatan nasional yang dilakukan oleh suatu negara dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut, dan dengan mengamati tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menilai perkembangan negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonominya, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian, tolak ukur yang paling baik untuk menunjukkan kemakmuran suatu negara adalah dengan menentukan pendapatan nasional bruto realnya.